everyone, let me introduce myself. My name is Made Evi Damayanti, NPM 2241189, Management Class 22C. Today I would like to give a presentation about market and marketing aspect. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses analisis menyeluruh untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha atau proyek. Salah satu aspek kritis dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek pasar dan pemasaran, yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Aspek yang ditujukan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan, dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian, bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama, identifikasi segmen pasar. Langkah pertama dalam analisis pasar adalah mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi menjadi target bisnis. Ini melibatkan pemahaman tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen dalam berbagai segmen pasar. Yang kedua, penilaian permintaan. Setelah segmen pasar diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai permintaan pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Ini meliputi analisis tren pasar, pertumbuhan industri, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, analisis persaingan. Penting untuk memahami landscape persaingan dalam industri yang dituju. Ini termasuk identifikasi pesaing utama, kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi pemasaran yang digunakan. Keempat, penentuan harga. Penetapan harga yang tepat adalah faktor kunci dalam menarik pelanggan dan memaksimalkan pendapatan. Ini melibatkan analisis harga pesaing, persepsi nilai konsumen, dan strategi penetapan harga yang sesuai. Kemudian aspek pemasaran meliputi yang pertama segmen. Segmenting pasar melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen-segmen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami beragam kebutuhan konsumen dan mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan untuk ditargetkan. Metode segmentasi pasar dibagi menjadi yang pertama, demografis, yaitu berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, geografis, yaitu berdasarkan lokasi geografis seperti wilayah, negara, kota, dan lain-lain. Yang ketiga, psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian. Yang keempat, perilaku, yaitu berdasarkan perilaku pembelian, kebiasaan penggunaan produk, loyalitas merek, dan lain-lain. Yang kedua, targeting. Setelah pasar dipisah menjadi segmen-segmen, langkah berikutnya adalah memilih segmen-segmen mana yang akan ditargetkan. Tujuan dari penargetan pasar adalah untuk mengidentifikasi segmen-segmen yang paling menarik dan memilih strategi yang tepat untuk menjangkau mereka. Strategi penargetan pasar meliputi yang pertama, pemasaran diferensial, yaitu menargetkan beberapa segmen pasar dengan strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Yang kedua, pemasaran konsentrasi, yaitu fokus pada satu atau beberapa segmen pasar yang paling menjanjikan. Yang ketiga, pemasaran mikro, yaitu menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik dan terdefinisi dengan jelas. Tiga, positioning. Positioning melibatkan cara perusahaan memposisikan produk atau layanan mereka di benak pelanggan dalam kaitannya dengan pesaing. Hal ini terkait dengan bagaimana perusahaan membedakan dan menyajikan nilai unik dari produk atau layanan mereka agar menarik bagi segmen pasar yang dituju. Strategi posisi meliputi yang pertama, diferensial, yaitu membedakan produk atau layanan dari pesaing dengan atribut unik atau keuntungan tambahan. Yang
kedua, keunggulan biaya, yaitu menekankan harga yang lebih rendah atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, pemosisian berdasarkan manfaat, yaitu menekankan manfaat atau solusi yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang keempat, pemosisian berdasarkan pengguna, yaitu menekankan penggunaan atau aplikasi produk yang spesifik. Kesimpulannya, analisis pasar yang komprehensif dan strategi pemasaran yang efektif adalah kunci dalam studi kelayakan bisnis yang berhasil. Dengan memahami pasar, mengidentifikasi peluang, dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, bisnis dapat meningkatkan daya saingnya, menarik pelanggan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk menyelidiki pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai sebelum memulai operasi bisnis baru atau proyek pengembangan. Thank you for your attention. I hope this presentation is useful for you. See you in the next video.